Akhiri G20 di Brazil, Presiden Prabowo melanjutkan kunkernya ke London. Pemerintah siapkan TPS khusus bagi pengungsi erupsi Leo Tobi. Hasil fit and proper test Capim dan Cadewas KPK diumumkan hari ini. TNI AD dan Sinpo TV kokohkan kerjasama untuk kemajuan bersama. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, pastinya dengan semangat pagi ini kita dapat menyapa pemirsa dengan informasi yang kita hantarkan lebih dahulu di Festi. Selamat pagi Dewi, luar biasa ya pagi hari ini Dewi kayaknya ceria banget ya. Wah harus dong. Kayak Presiden Prabowo Subianto yang juga melanjutkan kunjungan kerjanya dari Brazil langsung bertolak ke London seperti itu ya. Kita Benar melihat sekali. bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat merindukan tanah air. Mungkin masakan-masakannya ataupun rindu kepada Bobi Kertanegara kali ya. Itu pasti ya lebih tepatnya, apalagi ketika menonton Indonesia menang kemarin. Wow, luar biasa melawan Arab Saudi ya 2-0. Benar. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 13 November 2024. Dan dalam rapat tersebut turut membahas kinerja Kementerian Keuangan triwulan 3 tahun 2024. Dalam rapat tersebut yang menjadi fokus utama adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dukungan pemerintah berdampak positif bagi lapangan pekerjaan. Total tambahan angkatan kerja di tahun 2024 sebanyak 4,79 juta orang, sehingga penduduk bekerja meningkat menjadi 144,64 juta orang. Sedangkan jumlah penganggur menurun 0,39 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Ekonomi Indonesia tumbuh moderat 4,95%. Hal ini konsumsi rumah tangga menjadi penopang kuatnya pertumbuhan ekonomi di samping investasi, baik dari pemerintah maupun swasta. Selain itu, konsumsi pemerintah melalui belanja fiskal untuk barang dan pegawai turut mendukung aktivitas ekonomi. Dari sisi produksi, sektor manufaktur menjadi penopang utama, terutama yang berbasis hilirisasi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi tidak hanya bergantung pada APBN, namun ekonomi juga dapat bergantung pada masyarakat dalam sisi dunia usaha, dan dari sisi APBN harus tetap sustainable dan kredibel. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan kredibel yang ada, maka APBN dapat menjadi sumber masalah yang tentunya harus dihindari. Sri Mulyani juga menyampaikan setiap instrumen terdapat konsekuensi yang harus dihadapi. Dari Kementerian Keuangan akan terus mengkalibrasikan dan komunikasikan dan akan bekerja keras dalam pertahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau itu kami sampaikan sehingga di DPR kami juga menjelaskan di investor atau di bondholder masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu dari Komisi 7 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Dan dalam agenda rapat kerja yaitu pembahasan program kerja Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2025. Komisi 7 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Rapat kerja diawali dengan perkenalan mitra kerja Komisi 7 DPR RI serta perkenalan dari Kementerian Pariwisata RI. Dalam agenda rapat kerja tersebut, yaitu diantaranya pembahasan tugas, fungsi, struktur organisasi, lalu capaian kinerja 2022 hingga 2024, arah kebijakan, dan strategi pengembangan pariwisata 2025 hingga 2029, tren pagu anggaran Kementerian Pariwisata, hingga rencana kerja dan anggaran 2025. Dalam raker tersebut, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan terkait sejumlah pembahasan dalam rapat kerja.
Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa tugas dari Kementerian Pariwisata ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara untuk fungsinya diantaranya penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, serta perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan. Sementara dari rancangan struktur organisasi Kementerian Pariwisata terdiri dari 5 deputi bidang, yaitu bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggaraan kegiatan. Kami mencatat ada target-target kunci yang diberikan dalam RPJMN Teknokratik 2025 sampai dengan 2029 kepada kami. Ini semua diperlukan untuk mentransformasi pariwisata menuju Indonesia Emas di 2045. Dengan demikian, kami pahami 2025 sebagai tahun di mana kami perlu membangun fondasi quality tourism. Dalam jangka menengah, di 2029 dilakukan melalui penguatan komprehensif menuju Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Dalam kesempatan itu, juga dipaparkan mengenai isu strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045, diantaranya terkait destinasi pariwisata, pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman, serta kurangnya keterampilan SDM pariwisata. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan pencapaian kinerja perdagangan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 November 2024. Mendak menunjukkan berbagai indikator positif yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika yang ada. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat rapat kerja Kementerian Perdagangan bersama Komisi 6 DPR RI. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengikuti rapat kerja di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Sebelum memulai pemaparan, Mendak memaparkan pencapaian kinerja perdagangan. Budi mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Budi menunjukkan berbagai indikator positif yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam jaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika global. Pada periode Januari-Oktober 2024, surplus perdagangan tercatat 24,43 miliar US dollar, diiringi neraca non-migas yang konsisten surplus selama 5 tahun terakhir. Hal ini membuat tingkat optimisme tercapainya target ekspor non-migas tahun 2024 semakin tinggi. Mendak menjelaskan bahwa sektor industri tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana struktur ekspor Indonesia per Oktober 2024 didominasi oleh sektor industri yang menyumbang 79,90% dari total ekspor. Dalam kesempatan itu, Budi pun menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi berupa fluktuasi harga komoditas dan dinamika global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa petang waktu setempat untuk menuju ke London, Inggris. Dalam kesempatan tersebut juga ini Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesannya saat perdana mengikuti rangkaian KTT G20. Dengan didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa 19 November 2024 petang waktu setempat. Dalam momen itu nampak juga sejumlah pejabat di Brasil yang melepas keberangkatan Prabowo, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil, Edi Yusuf, serta Atase Pertahanan KBRI Brasilia, Kofin Rizal Aswam Amanda. Sebelum memasuki pesawat, orang nomor 1 di Indonesia itu menghampiri sejumlah rekan media yang standby di lokasi base pesawat. Dalam kesempatan itu, Prabowo merespon pertanyaan perihal kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia atas Saudi Arabia dengan skor 2-0. Sembari mengacungkan kedua jempolnya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Timnas Sepak Bola Indonesia atas performa yang luar biasa. Selain itu, Prabowo pun mengungkapkan kesannya saat perdana mengikuti rangkaian KTT G20, termasuk pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara anggota G20 di Rio de Janeiro. Iya, kita banyak kerjasama sama Prancis, banyak kemajuan, ya.
Pak, soal final statement aja Pak terkait dengan G20 ini, bagaimana Bapak ini kan debut perdana Bapak ya Pak ya? Iya, G20. bagus. Ya. Setelah dari Brasil, Prabowo langsung bertolak ke London, Inggris. Setelah dari London, Prabowo akan mampir ke Dubai untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Kemudian Presiden Prabowo pulang kembali ke tanah air. Dalam rangkaian kunjungan ke luar negeri yang terbilang panjang ini, tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia dari berbagai kerjasama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki visi dan juga misi untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Dan juga menurutnya untuk mencapai target tersebut, ini pemerintah harus melakukan banyak cara dan melakukannya dengan konsistensi agar Indonesia benar-benar mampu keluar dari middle income trap. Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Dalam diskusi fraksi Golkar yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Sarmuji berpendapat bahwa kredit likuiditas Bank Indonesia yang pernah diterapkan sebelumnya pada masa emas ekonomi Indonesia di era 1988 hingga 1995 perlu diimplementasikan kembali dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Selain itu, menurutnya, dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terarah, Ketua Fraksi Golkar ini optimistis Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Terpilih Pak Prabowo, target Pak Prabowo kan ekonomi kita bisa tumbuh 8%. Tentu kita sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, kita mesti menemukan cara bagaimana ekonomi bisa tumbuh 8%. Karena existing sekarang kan ekonomi tumbuh 5%. Dari diskusi tadi itu tergambar banyak sekali cara yang mesti kita tempuh ya. Misalkan harus menurunkan ICOR, lalu harus menemukan sektor-sektor yang bisa menjadi leverage faktor, lalu harus ada reformasi kelembagaan, dan ada hilirisasi, dan banyak sekali tadi yang sudah ditemukan dalam diskusi publik tadi itu. Mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan secara konsisten oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hanya angan-angan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penjabat Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah 11 yang berada di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Gibran juga dalam peninjauan ini uji coba makan bergizi gratis hingga bulan Desember mendatang. Beginilah suasana uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digelar pemerintah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, hari ini sebanyak 565 paket makan bergizi gratis dibagikan di SDN 15 Lipi dan SLB 5 Jakarta Barat. Teguh menambahkan, dengan menu yang disajikan dari sayur, telur, buah, dan susu tersebut seharga Rp15.000. Selain itu, gizi yang terdapat dalam satu paket itu sudah disesuaikan oleh Badan Gizi Nasional sekitar 450 hingga 600 kilokalori. Makanan yang disediakan berasal dari unit pelayanan makanan bergizi yang berjarak hanya sekitar 700 meter dari sekolah. Sehingga diharapkan makanan yang datang ke sekolah masih dalam keadaan hangat. Program ini alhamdulillah sudah berlangsung mulai kemarin tanggal 18 November dan insya Allah hingga akhir Desember 2004. Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba makan gratis untuk 11 sekolah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan total 2.987 paket makanan. Ini memang kita sesuaikan, di mana diharapkan satu dapur kurang lebih adalah untuk 3.000 siswa, ya, sampai 4.000. Mudah-mudahan nanti kita akan juga lanjutkan, Badan Gizi Nasional bisa membangun untuk katakanlah percontohan di kota ataupun kecamatan yang lain. Program makan bergizi gratis ini akan terus dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional yang berada di 11 sekolah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Satu dapur UPMB diperuntukkan untuk kurang lebih 3.000 siswa, yang mana makanan ini juga telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta guna memastikan kesehatannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara untuk upaya pemberantasan terhadap oknum hingga situs judi daring terus dilakukan oleh pemerintah mengingat kerugian yang juga ditimbulkan sangat memperburuk ekonomi negara hingga saat ini.
Melihat polemik ini, peran masyarakat juga sangat krusial untuk mengurai serta juga menekan angka penggunaan situs judi daring. Sejak angka penggunaan situs judi daring oleh masyarakat meluas pada pandemi COVID-19 lalu, pemerintah terus menindak para oknum pelaku mulai dari masyarakat kalangan bawah hingga keterlibatan oknum pejabat kementerian. Dalam situasi kini, peran pemerintah sangat penting demi menjaga perputaran ekonomi negara tetap utuh ke depannya. Menurut gua itu bagus banget dari pemerintah penumpasan tersebut. Cuman yang diharapkan itu konsistensinya aja. Konsistensi dalam penumpasan ini, dalam penyelidikan, baik penyelidikan maupun penanganan. Jadi setelah adanya penumpasan, pastikan harus adanya maintenance di mana kita harus konsisten nih. Bagaimana caranya kita tetap menjaga blokir-blokir dari beberapa situs-situs judi online yang lainnya. Dan itu menjadi salah satu program pemerintah jangka panjang sih. Menurutku ya itu bagus ya. Terus berantas juga ini nih pinjol. Sekarang kan lagi OJK itu tuh. Berantas juga karena kekalahan dari penjudi itu banyaknya yang lari ke pinjol. Begitu. Menurut gua kita sebagai masyarakat khususnya anak muda harus turut serta dalam mendukung apapun itu proyeknya, mendukung sesuai porsi kita dan mendukung sesuai tugas kita aja. Kalau optimis sih, kita harus optimis lah. Harus banget optimis. Harus banget. Tapi itu kemungkinannya ya gimana ya? Tergantung dari sisi dari pemerintahnya tersendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa, kita melihat memang masih marak sekali kasus judi daring ataupun judi online di media sosial. Apalagi yang sangat disayangkan adalah ketika salah satu ataupun beberapa anggota dari Komdigi ini juga turut terjerat dari adanya kasus judi online seperti itu. Benar sekali, Festi. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang ini gerakan yang dilakukan pemerintah masih menjadi PR Indonesia untuk saat ini. Kita berharap ini menjadi pelajaran juga untuk kementerian lainnya agar atau masyarakat lebih lagi, karena ini sangat-sangat dibilang untuk memakan biaya yang cukup banyak. Betul. Dalam rangkaian judi online yang saat ini terjadi. Dan apalagi kalau kita melihat dari Menkomdigi sendiri ini melakukan langkah yang sangat luar biasa terkait dengan adanya literasi digital untuk seluruh orang tua. Apalagi kita juga sangat menakutkan ya apabila nantinya anak-anak muda ini bisa terjerumus dari kasus judi online. Benar Dan sekali. pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjut dengan informasi. Menghitung hari menuju pemilihan suara pada Pilkada Jakarta 2024, pasangan Ridho ini mendapatkan bantuan dukungan dari relawan Pandawa 5 usai deklarasi dukungan berlangsung. Dan deklarasi ini juga telah mendapatkan restu langsung dari mantan Menko Marves Luhut Panjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina Pandawa 5. Relawan binaan Luhut Binsar Panjaitan, Pandawa 5 mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, di kontestasi Pilkada Jakarta pekan depan. Deklarasi yang dilakukan di Balai Kartini dihadiri langsung oleh Cagup Ridwan Kamil, direstui secara langsung oleh Luhut Panjaitan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pandawa 5, Eko Wiratmoko memastikan dukungan ini berasal dari lampu hijau Luhut untuk mendorong suara banyak ke pasangan Ridho. Jadi pertama ya, untuk arahan beliau, kami sudah koordinasi dan beliau mengizinkan untuk melaksanakan deklarasi untuk Pak Ridwan Kamil. Yang kedua, mengapa Pandawa 5 mendukung Bapak Ridwan Kamil? Karena kami tetap tegak lurus kepada Presiden kita Pak Prabowo. Ya, yang kita tahu bahwa Kim Plus itu kan mendukung Pak Ridwan. Nah, otomatis Pandawa 5 juga dulu bersama-sama Kim Plus untuk memenangkan Prabowo. Sekarang juga kita bersama-sama Pak Ridwan Kamil. Nah, itulah Pandawa 5 tetap ke sana. Adapun Kang Emil mengatakan dukungan yang diberikan oleh relawan Pandawa 5 sangat strategis untuk memenangkan dirinya di Pilkada Jakarta nanti. Menurutnya, keberadaan Luhut dalam membina relawan ini juga menjadi motor penggerak suara mendukung Prabowo pada Februari lalu. Iya, alhamdulillah sesuai arahan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Pembina Pandawa 5 untuk menyelenggarakan deklarasi ini sebagai simbol dukungan beliau. Kita tahu memang motor dari ekosistem politik Pak Luhut kan utamanya motornya, lokomotifnya adalah Pandawa 5 ya, yang memenangkan saat Prabowo Gibran di Februari kemarin. Nah, dengan deklarasi ini jawabannya adalah sangat menguatkan, membahagiakan, menggembirakan untuk menyemangati kami terus berjuang sampai akhir waktu sambil terus berharap dan berjuang agar kita bisa menang satu putaran. Lebih lanjut, RK juga menyebut dengan adanya dukungan dari relawan binaan Luhut ini dapat memenangkan dirinya sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Max Azizul, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Cagup DKI Jakarta dan Derma Pongrekun mendatangi pemukiman warga Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga ini dalam kampanyenya, Cagup nomor urut 2 tersebut optimis dapat memenangkan kontestasi Pilgub DKI atas izin kuasa Tuhan untuk mendapatkan kembali kedaulatan rakyat. Selasa siang, Dharma Pongrekun mendatangi warga RW 02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 tersebut kemudian masuk dan menelusuri gang-gang sempit untuk menyapa warga sekitar. Satu persatu, Dharma menemui warga yang tengah beraktivitas, di mana kedatangannya mendapat sambutan dari warga. Di depan warga, sebagai cagup dari jalur independen, Dharma Pongrekun memastikan jika dirinya terpilih menjadi gubernur nanti, atas mandat yang diberikan, dirinya berjanji akan fokus melayani warga Jakarta sebagai petugas rakyat. Meski di sisi lain, dirinya menyadari adanya keterbatasan dari sektor finansial serta tidak adanya dukungan partai, sehingga ia yang maju dari jalur independen berupaya menyatukan dan meyakinkan warga demi perubahan Jakarta ke depannya yang lebih baik. Meski demikian, dirinya yakin akan dapat memenangkan Pilgub DKI atas dukungan dari warga dan pertolongan Tuhan. Saya
bersama Pak Kun ditugaskan oleh rakyat untuk merebut kembali bersama dukungan maksimal full dari warga Jakarta untuk merebut kedaulatan rakyat dari tangan yang telah merampok selama ini dan untuk dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam perjalanan ini beberapa kali skenario Tuhan atau rancangan Tuhan itu dahsyat di hadapan kami. Dengan tagline kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, pasangan nomor urut 2 optimis dalam menggait simpati suara pemilih pada Pilgub Jakarta 27 November mendatang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkunjung ke salah satu daerah di Cilandak, Jakarta Selatan. Bila terpilih menjadi gubernur, Pram ini berjanji akan berkeadilan menyelesaikan masalah seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @pramonoanungw pada 19 November 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkunjung ke salah satu daerah di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam video, Pram menyatakan bahwa kunjungannya ke Cilandak bukan tengah berkunjung ke pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, ataupun perumahan elit. Pram menilai masih banyak warga Cilandak yang terkena banjir, masih banyak warga Cilandak yang butuh air bersih dan sanitasi. Oleh karenanya ia berjanji jika terpilih menjadi gubernur nanti, akan berkeadilan menyelesaikan masalah seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Kesenjangan akan menjadi prioritas jika Pram Rano mendapat amanah memimpin Jakarta. Hari ini saya berkunjung ke Cilandak, bukan ke Citos, bukan ke gedung-gedung kantor, dan bukan ke perumahan elit. Cilandak lebih besar daripada itu. Masih banyak warga Cilandak yang terkena banjir. Masih banyak warga Cilandak yang butuh KJP, air bersih, dan sanitasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Paslon Andi Bebas dan Siti Rahmawati menggelar kampanye akbar dengan menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama Soneta Group. Kampanye akbar dihadiri sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan di lapangan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Polewali, Mandar pada Selasa lalu. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 semakin mendekat. Salah satu pasangan calon bupati yang cukup menarik perhatian adalah pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati. Paslon tersebut menargetkan perolehan suara sebesar 50% dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 mendatang. Paslon Andi Bebas dan Siti Rahmawati menggelar kampanye akbar menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta Group. Kampanye akbar ini dihadiri sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan di lapangan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa 19 November 2024. Kehadiran 30.000 warga pendukung dan simpatisan ini juga memecahkan rekor terbanyak dalam kampanye akbar yang digelar di Sulawesi Barat. Selain itu, seluruh kader partai pengusung yakni P3, Gerindra, PAN, Hanura, dan PDIP juga hadir dalam acara deklarasi akbar tersebut. Dan debat-debat kemarin kami sudah lalui di mana antusias masyarakat sangat luar biasa menyayangi kami, mencintai kami. Buktinya mereka hadir di setiap tahapan-tahapan kita mengadakan kampanye ideologis. Saya yakin mudah-mudahan hari ini seperti apa yang kita lihat bersama-sama, kampanye sangat luar biasa. Ya, sudah dua tahapan kami lalui ini sangat luar biasa, baik deklarasi maupun kampanye akbar. Dan saya Bebas Siti sangat yakin akan memenangkan 27 November 2029 untuk menjadi pemimpin Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya akan menampung usulan dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja agar pemilu dan juga pilkada digelar di tahun berbeda. Namun ia juga menyebutkan saat ini pihaknya akan berfokus terlebih dahulu pada pelaksanaan pilkada 27 November mendatang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pemilu dan pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam 1 tahun. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pihaknya akan menampung terlebih dahulu usulan tersebut. Ia menyebut usulan yang diberikan Ketua Bawaslu itu serupa dengan yang disampaikan oleh Perludem. Kendati demikian, Kementerian Dalam Negeri saat ini ingin berfokus pada pelaksanaan pilkada yang hanya tinggal 7 hari. Konsep ini juga diusulkan oleh teman-teman Perludem. Ada pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.
ada jarak yang cukup ya antara pilkada dan pilpres pileg begitu. Jadi ini bagus. Ya, nanti setelah tahapan pilkada ini selesai, kita akan fokus. Sekarang ini kita tampung semua usulan, tapi kita akan serius lakukan pembahasan dengan teman-teman civil society, kampus, dan teman-teman partai setelah tahapan pilkada. Sekarang kita fokus ke pilkada lah. Tapi usulan-usulan ini semua menarik. Ya banyak usulan yang sifatnya itu variasi-variasi sistem. Jadi itu kita tampung semua. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur terkait dengan pemilu pada 27 November mendatang. Ia juga menyebutkan telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat mengungsi akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki dan juga dapat menggunakan hak suaranya. Berikut informasinya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa bencana alam erupsi Gunung Leotobi laki-laki kini menjadi atensi dari pemerintah pusat, terlebih telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, mengingat pilkada serentak hanya beberapa hari lagi, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai upaya agar pilkada dapat berjalan lancar. Bima menyebut pihaknya bersama pemerintah Nusa Tenggara Timur telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar masyarakat yang terkena dampak dapat menggunakan hak suaranya di 27 November mendatang. Lebih luas, ia juga mengatakan akan mengusulkan 20 TPS lebih yang akan disiapkan untuk masyarakat yang terdampak. Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU, teman-teman Forkopimda di NTT semuanya di Flores Timur. Kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi agar semuanya bisa tetap memilih. Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas untuk supaya mendapatkan hak ya untuk memilih. Kemudian ada sekitar 29 TPS ya yang akan nanti disiapkan begitu karena terdampak ya. Jadi secara keseluruhan semua berjalan dengan lancar persiapan-persiapan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 300 laporan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara di pilkada serentak. Bima juga menyampaikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti terlebih pelaksanaan pilkada yang akan digelar 7 hari lagi. Dalam pemungutan suara pilkada hanya tinggal menghitung hari. Kementerian Dalam Negeri pun menerima sebanyak 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara pada pilkada 2024. Mengenai laporan tersebut pun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang telah diterima oleh pihaknya. Menurutnya laporan yang diterima itu teridentifikasi pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di wilayah Buton Selatan dan Gayo Lues, Sumatera Utara. Oleh karena itu ia mengingatkan para kepala daerah yang menjadi petahana pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik. Laporan dari Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ya. Jadi ada Buton Selatan ditanyakan katanya ada pelanggaran melakukan rotasi padahal nggak boleh. Kami sampaikan telah dibatalkan. Jadi pemerintah bisa menganulir keputusan yang tidak sesuai. Jadi nggak boleh sembarangan mengganti-ganti pejabat begitu ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan maka dianulir. Salah satunya adalah di Buton Selatan begitu. Kemudian ada juga laporan tentang kepala daerah yang konflik of interest, PJ. Ya, ini di Gayo Lues, di Sumatera Utara. Ini juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi. Jadi kita merespons semua aduan itu. Dan memang sejak isu netralitas ini diangkat, kami mendapatkan banyak laporan, 300 lebih laporan. Dan ini baik ya, artinya ada kecenderungan langkah-langkah yang lebih terkendali lah, nggak sembarangan lagi sekarang. Dan kami berusaha untuk menindaklanjuti semua laporan tentang netralitas ASN. Apalagi ini 7 hari menjelang pencoblosan, dan kami juga mengingatkan sekali lagi, nanti ini kan hari Sabtu, petahana yang cuti ini kembali lagi. Nggak boleh, begitu kembali langsung main copot, main geser, semua ada aturannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang, TNI Angkatan Darat telah menyiapkan kekuatan personil yang siap dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk memastikan proses pilkada berjalan dengan netral, aman, dan lancar.
TNI Angkatan Darat menyiapkan kekuatan personil untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak di seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkapkan, TNI Angkatan Darat telah melakukan persiapan secara matang untuk menjamin proses pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai bentuk antisipasi, Wahyu menyebutkan TNI AD terus mengoptimalkan kesiapsiagaan anggotanya sehingga setiap saat dapat diperintahkan untuk digerakkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Wahyu juga menyampaikan bahwa selama ini TNI Angkatan Darat telah berperan aktif dalam berbagai rangkaian kegiatan pilkada, termasuk dalam proses distribusi logistik yang penting untuk menunjang keberhasilan pemilihan. Lebih lanjut, Wahyu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu menjaga proses pemilihan kepala daerah secara demokratis dan transparan. Baik, tanggal 27 November nanti, seperti kita tahu bersama, pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakan. Dan Angkatan Darat saat ini sudah menyiapkan kekuatan personil yang tentu setiap saat siap untuk digerakkan sesuai dengan dinamika yang ada atas permintaan bantuan dari pihak Pemda maupun kepolisian. Ya. Dan yang berikutnya, seperti kita ketahui juga, selama ini dalam proses distribusi logistik maupun rangkaian kegiatan pilkada lainnya, TNI Angkatan Darat juga sudah mengambil peran bersama-sama dengan stakeholder lain di wilayah. Dan pada kesempatan ini, saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa komitmen pimpinan Angkatan Darat bahwa TNI Angkatan Darat, seluruh prajurit TNI Angkatan Darat itu netral. Ya, netralitas buat kami itu adalah harga mati. Sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan hal tersebut, dan kita juga meyakini gelaran pilkada nanti akan berjalan dengan baik, dengan aman, lancar, sampai dengan selesai. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa, menjelang 7 hari lagi terkait dengan adanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini sudah terasa hingga saat ini ya. Benar Kita sekali. melihat dari Bima Arya sendiri juga terus memberikan penyuluhan-penyuluhan dan juga pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kepada ASN untuk harus menjaga netralitasnya. Benar sekali. Lagi-lagi kita berharap bahwa nanti untuk Pilkada 2024 itu dapat berjalan dengan lancar, Betul. adil dan juga jujur. Lagi-lagi sikap dari TNI, Polri dan juga sejajarannya ini dapat telah dipersiapkan untuk nantinya di dalam menjelang seminggu hari lagi untuk menyambut Pilkada 2024. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan kita lanjut dengan informasi berikut ini pemirsa. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron ini mengaku pihaknya kembali memproses kasus dugaan suap pada pengadaan sejumlah proyek di Kalimantan Selatan. Dan meski lembaga anti rasuah kalah dalam pra-peradilan, KPK akan terus memproses kasus mantan Gubernur Kalsel Syahbrini Nur alias Paman Birin. Pimpinan KPK itu meyakini langkah KPK saat menetapkan Syahbirin sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan sah. Meski begitu, dia mengaku menghormati putusan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan Syahbirin dalam pra-peradilan. Dia juga mengaku sudah membicarakan putusan pra-peradilan tersebut dengan pimpinan KPK lainnya. Setelahnya, Gufron menegaskan lembaga anti rasuah akan memperbaiki proses penanganan perkara tersebut. Jadi prinsipnya kita menghormati putusan pengadilan praper, tentu kemudian kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan KPK. Tapi kami yakin bahwa berdasarkan proses yang telah kami lakukan, berdasarkan serangkaian proses yang kita lakukan, kita sah, maka kemudian kalau disalahkan kita akan memproses kembali, mengulang. Kita akan melakukan proses kembali dengan memperbaiki amar, artinya proses yang menurut amar putusan praper itu disalahkan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan yang diajukan Paman Birin. Adapun pra-peradilan ini diajukan Syahbirin sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024 hingga 2025 yang ditangani KPK. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan usai menggelar pelaksanaan Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi 3 DPR menggelar Fit and Proper Test para calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Fit and Proper Test ini diikuti sebanyak 10 calon Dewas Pengawas KPK. Komisi 3 DPR menggelar Fit and Proper Test 10 calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Para cadewas KPK ini akan memaparkan makalah visi misinya dengan waktu yang ditentukan, yakni 90 menit. Setelah itu akan dilakukan sesi tanya-jawab dari fraksi-fraksi parlemen. Adapun Fit and Proper Test dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman beserta wakilnya Ahmad Sahroni. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan kepada calon Dewan Pengawas KPK yang terpilih nantinya untuk memiliki integritas dalam memperbaiki aturan-aturan yang masih dianggap rancu. Ia juga berharap para calon Dewas Pengawas KPK tersebut dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas lembaga anti rasuah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni saat menghadiri Fit and Proper Test Capim dan Cadewas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sahroni meminta kepada calon anggota Dewan Pengawas yang terpilih nantinya dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas lembaga anti rasuah. Ia menyebut Dewan Pengawas KPK harus memiliki integritas dalam memperbaiki aturan-aturan yang dianggap rancu. Teman-teman anggota Komisi 3 menyampaikan tentang terkait dengan yang paling utama pada peraturan penyadapan dan peraturan tentang masalah OTT. Nah, ini yang konsen teman-teman adalah bagaimana nanti para mereka yang terpilih untuk memiliki integritas yang memang aturan-aturan yang dianggap rancu untuk diperbaiki lebih baik. Karena mungkin kinerjanya Dewas sendiri dengan institusinya kan mesti menjadi bagian pengawas daripada pimpinan KPK dan perangkatnya. Dan kita harap nanti 10 calon Dewas yang selanjutnya nanti habis makan siang para calon yang lain misalnya
tetap konsen bagaimana pengawasan terhadap pimpinan dan KPK dan di bawahnya itu benar-benar memiliki independensi yang kuat. Jadi jangan sampai nanti pengawas hanya sebatas melihat dan tidak mengkoreksi apa-apa yang terjadi di internal KPK sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespon soal wacana penghapusan operasi tangkap tangan atau OTT yang juga digagas oleh calon pimpinan KPK Johannes Tanak. Sahroni menyebutkan gagasan tersebut masih sebatas wacana yang diutarakan oleh calon pimpinan KPK saat fit and proper test. Pada saat fit and proper test calon pimpinan KPK, Johannes Tanak menyampaikan akan menghapus operasi tangkap tangan atau OTT jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan wacana tersebut hanya merupakan bagian skenario calon pimpinan KPK jika terpilih. Kendati demikian, Sahroni menekankan agar OTT jangan dijadikan sebagai bahan mainan bagi penegak hukum untuk sebatas publikasi dalam penindakan korupsi. Dirinya berharap OTT dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan. Itu upaya penyampaian para calon. Tapi dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenarionya dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK. Dan OTT itu kan jangan dibuat. Itu kan OTT seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik. Nah, kita berharap OTT itu sebenarnya adalah OTT, bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya nangkep seseorang, duitnya nggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya di sana misalnya. Nah, itu dianggap OTT, kan padahal enggak gitu. Nah, OTT adalah perangkat yang memang ada di penangkapan pada saat yang di hari itu misalnya. Jangan nanti uangnya di mana, orangnya di mana gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa terkait dengan adanya calon Dewas Pengawas KPK. Benar. Seperti itu ya, Cadewas KPK ini kita melihat bagaimana caranya nantinya KPK yang baru ini bisa terus mengembalikan kepercayaan dari masyarakat, karena sebelum-sebelumnya sempat banyak sekali simpang siur ataupun juga kasus-kasus yang memang menjadi perhatian publik. Banyak sekali harapan kita untuk 10 calon yang telah menjadi kandidat dari Dewas KPK ini. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang ini Komisi 3 DPR yang telah merancang ataupun sudah berkomunikasi kepada para calon ini dapat nantinya menjadi badan yang luar biasa. Betul. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk anti korupsi lebih tepatnya ya, Festi dan juga pemirsa. Dan bisa membuktikan anti rasuahnya, karena kalau kita melihat terkait dengan ini harus bisa dengan adil, jujur dan juga aman. Benar sekali. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo selamat pagi pemirsa, Anda masih kembali menyaksikan Sinpo TV Menyapa Pagi. Dan juga kita melanjutkan informasi terkait dengan informasi yang kita hantarkan. Timnas Indonesia yang baru saja menang melawan Arab Saudi dengan 2-0. Wow, luar biasa ya Dewi dan juga pemirsa ya. Apalagi kita melihat 2 hari ke belakang ini banyak sekali tentunya masyarakat turut bangga. Kita juga melihat respon dari mantan Presiden ke-7 Presiden Joko Widodo seperti itu juga itu terus sumringah gitu kan. Pastinya juga Presiden ke-8 kita Prabowo Subianto juga menonton nih. Dari Brazil ya. Dari Brazil. Bangga juga melihat timnas Indonesia yang sebelumnya melawan Jepang kita kalah, tapi kita balas ketika melawan Arab Saudi seperti luar biasa itu ya. Sekali ya. Dan tentunya banyak sekali harapan ya. Benar harapan sekali. dari kita semua, dari Dewi, dari Festi juga. Dan ini juga pastinya ada harapan dari masyarakat Indonesia terkait timnas Indonesia. Kira-kira seperti apa sih? Ini dia informasinya untuk Anda. Mendekati kotak penalti, Kelvin Pedro, masih dan Ferdinand, Marcelino dan gol! Alhamdulillah! Performa timnas sepak bola Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai respon dari masyarakat. Misalnya pada laga kemarin kontra Arab Saudi, Indonesia berhasil melumat habis 2-0 tanpa balas. Melihat hasil pertandingan yang telah dijalani timnas Indonesia, mampukah Indonesia berada di zona aman menuju Piala Dunia 2026 mendatang? Timnas sepak bola Indonesia terus memberikan performa maksimal demi memperbesar kans lolos Piala Dunia 2026. Atas hasil sementara yang ditorehkan Sinteyong dan kawan-kawan, berikut respon yang diberikan oleh masyarakat. Dan beberapa ada naturalisasi dari luar, tapi itu kan pro kontra kemarin. Tapi itu dibuktikan dengan bisa menang di acara kemarin, di match kemarin, itu salah satu menjadi kemenangan pertama ya kalau nggak salah ya, kemenangan pertama dan membawa kita di peringkat ketiga. Tanah air versus tanah suci. Berat. Aman semua itu sesuai planning kayaknya. Kekurangannya itu kemarin langsung kelihatan, dimana ketika diprovokasi sedikit dari pemain Arab, kita ngikutin alur mainnya. Terbukti ada yang satu kartu merah kan di menit 89 kalau nggak salah, Hapner. Ya. Tapi sekarang lebih bagus, lebih baik. Evaluasinya bagus banget lah. Ya pasti harus lebih baik dari yang kemarin. Kan kemarin udah baik nih, depannya pasti harus lebih baik. Depannya harus lebih baik lagi gitu kan. Nggak ada yang egois sama bola, ya kan. Itu aja sih. Harapannya sih jangka panjang ya yang pasti ya untuk kita semua ya, terutama untuk pemuda, di mana kita sebagai pemuda itu harapannya regenerasi di lini apapun ya, bukan cuma di lini olahraga, itu semakin membuka peluang bagi anak-anak yang masih berkembang, terutama untuk anak-anak yang mempunyai potensi-potensi, di mana sebenarnya kita itu banyak SDM-SDM yang punya potensi besar tapi belum terlalu dieksplor aja. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Nah, itu tadi adalah harapan dari masyarakat Indonesia yang tentunya juga nanti ini timnas Indonesia juga akan terus berlaga di bulan Maret nanti ya. Dan mudah-mudahan kita doakan bisa menemukan ataupun bisa melihat ataupun performa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih semangat lagi dengan hasil yang terbaik nih dari Indonesia. Betul, dan tentunya juga dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap nantinya Indonesia ini bisa optimis untuk masuk ke peringkat ketiga. Dan kita melihat semalam ataupun 2 hari kemarin kita melihat bersama-sama bahwa Marcelino ini menjadi
menjadi pusat perhatian ketika mencetak 2 gol. Wow, luar biasa ya. Benar sekali. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dan untuk persiapan musim haji tahun depan, pemerintah terus bergerak untuk melakukan langkah yang cepat dan juga akurat bagi calon jemaah, dan hal ini ditandai dengan sinergi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama Badan Baru soal penyelenggaraan haji. Dan juga dalam penyelenggaraan haji ini juga mulai dibahas dari sisi maskapai penerbangan serta lembaga perbankan kepada para calon jemaah nantinya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bersama jajaran lembaga badan penyelenggaraan haji mulai melakukan persiapan kepada para calon jamaah haji Indonesia pada tahun depan. Meninjau lebih lanjut arahan dari Presiden Prabowo soal peningkatan kualitas haji, Erick turut mengundang jajaran direksi dari Garuda Indonesia hingga Bank Syariah Indonesia untuk membahas mengenai pelayanan di musim haji mendatang. Dalam pernyataannya, Erick akan membuat tim dalam pelaksanaan haji tahun depan dengan menggandeng lembaga yang saling berkaitan. Dan sudah seyogyanya juga kita sebagai bangsa yang tentu menjadi sebuah bangsa yang besar, standarisasi pelayanan haji juga harus setara dengan bangsa-bangsa lain yang selama ini kalau kita bisa bicara sudah lebih baik dari kita tentunya. Dan insya Allah kami dari Kementerian BUMN mendukung semua program yang tadi dipaparkan. Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal daripada transisi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Melihat kolaborasi tersebut, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan kunjungannya ke kantor BUMN sebagai wujud momentum pola sinergi yang akan dilakukan, terlebih lembaganya merupakan institusi baru di kepemerintahan saat ini. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersilaturahim dengan Pak Menteri, dengan didampingi semua stakeholder yang berkaitan dengan haji sebagai Badan Penyelenggara Haji sebagai lembaga yang baru. Kita tentu bersilaturahim dengan lembaga-lembaga yang lain, khususnya yang berkaitan dengan haji. Alhamdulillah beliau didampingi dengan stakeholder haji lengkap. Ada beberapa hal yang bisa kita sepakati, tapi intinya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji kita, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji. Lebih lanjut, sinergi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai polemik yang acap kali terjadi saat musim haji berlangsung setiap tahunnya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dan untuk menghadapi polemik ibadah haji yang sering terjadi di Indonesia, nantinya pemerintah akan mengkaji penggunaan Garuda Indonesia sebagai maskapai resmi untuk ibadah haji tahun depan. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia ini diusulkan untuk menurunkan tarif biaya penerbangan. Guna menyesuaikan tarif pesawat pada musim haji tahun depan, Menteri Badan Usaha Milik Negara menyebut akan meninjau ulang kebutuhan jamaah dengan fasilitas pesawat yang sesuai ke depannya. Menurutnya, maskapai Garuda Indonesia siap digunakan sebagai agregator penerbangan bagi para calon jamaah haji ke depannya. Adapun menurut Erick, sebagai milik negara, maskapai Garuda Indonesia akan dipergunakan lebih dominan ataupun total untuk masa ibadah haji di tahun 2025. Garuda tadi, ini Pak Wamil dan Pak Dirut, kita mappingin dulu ya situasi daripada jumlah pesawat yang ada, fasilitas yang dimiliki segala. Nah, siapa tahu kita bisa menjadikan agregator antara Garuda dan semua penerbangan daripada pihak swasta, sehingga kebutuhan daripada jumlah pesawatnya ini bisa mencukupi khususnya pada saat musim haji yang selama ini tentu dengan jumlahnya yang terus signifikan, ya kita harus memberikan solusi. Nah, tapi ini salah satu pemikiran, belum menjadi keputusan. Lebih lanjut, peninjauan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan utama para calon jamaah haji saat ini masih berstatus sebagai bentuk ide gagasan dan nantinya akan dipergunakan jika memadai dengan situasi yang mendukung. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Penerangan Angkatan Darat Dispenat menjalin kerjasama dengan Sinpo Media Group dalam hal pemberitaan dan juga publikasi atas informasi terkait TNI AD. Dalam ini, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkapkan kerjasama yang sudah terjalin selama yang diharapkan ini dapat menjadi lebih produktif dan juga meningkatkan kualitas informasi hingga ke masyarakat. Berikut informasinya. Melakukan silaturahmi ke kantor Sinpo TV pada Rabu siang, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana bersama dengan jajaran disambut hangat oleh Direktur Utama Sinpo TV Aryawan.
Hubungan harmonis yang terjalin antara Sinpo TV dengan Mabes Angkatan Darat diharapkan dapat terus terjalin dengan memperkuat kerjasama untuk kemajuan bersama. Perpanjangan tanda tangan MOU yang sebelumnya sudah terjalin disaksikan oleh jajaran Dispen Angkatan Darat dan redaksi Sinpo TV. Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik tentang peran TNI Angkatan Darat serta memberikan informasi yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Wahyu menuturkan bahwa kerjasama antara TNI AD dan Sinpo TV memiliki peran penting untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menyampaikan informasi terkait dengan tugas-tugas TNI AD. Lebih lanjut, Wahyu menambahkan bahwa Dispenat selalu berupaya untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi media untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Angkatan Darat. Harapan saya kerjasama yang sudah berjalan selama ini dan hari ini kerjasama dengan Sinpo TV bersama dengan Dinas Perangkatan Darat yang kita perbarui menjadi suatu kerjasama perpanjangan kerjasama lebih lanjut ke depan. Harapan saya tentu ke depan kerjasama ini akan semakin membuat kedua belah pihak untuk mengambil manfaat dalam keberhasilan pencapaian tugas masing-masing. Dan kerjasama yang berjalan sudah sangat baik ini tentu ke depan harus didasari dengan satu prinsip bahwa kita ini merupakan bagian yang sangat membutuhkan peran masing-masing, terutama dari kami, dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang sudah berkomitmen untuk membuka ruang kepada media seluas-luasnya. Sehingga sekali lagi harapan saya ke depan ini kerjasama yang kita laksanakan ini semakin produktif dan semakin membuat kita bisa mencapai tugas pokok masing-masing dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa, baru saja kemarin dari Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana baru saja menghadiri ataupun mengunjungi kantor Sinpo TV seperti itu ya. Dan tentunya juga melakukan kerjasama dengan Sinpo Group maksud kami, dan tentunya juga untuk memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kemiliteran Indonesia seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kerjasama antara TNI AD dan juga Sinpo TV ini bisa terus terjalin hingga sampai kapanpun. Berhubung dengan kondisi saat ini, kita juga melihat bahwa memang untuk Kadispenat sendiri ataupun Brigjen TNI ini telah berupaya untuk memberikan informasi terkait apapun yang memberitakan Indonesia ataupun hal-hal benar sekali pembelajaran untuk informasi terutama dalam mendidik masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Dan tentunya informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Saya Dewi Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dari Menyapa Pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.